Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga hari ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih bareng gua Z, dan gue bakal lanjut share pengalaman mistis yang pernah terjadi di sekitar. Jadi buat lu yang suka dengan cerita-cerita horor, tonton video ini sampai habis. Masih dalam edisi hantu penunggu pabrik. Cuman ini memang beda tempat dan waktunya. Kejadian ini terjadi tahun 2015. Waktu itu gue dapat panggilan kerja di satu pabrik yang memang lumayan jauh dari rumah gue. Waktu itu jam 10 pagi gue ditelepon, dan pihak dari HRD ini dia minta buat gue datang di hari itu juga. Spontan gue langsung prepare kan, gue bilang siap, oke. Gue prepare di rumah sampai jam 12 siang, terus gue langsung berangkat. Sampai di tempat kerja waktu itu sekitar jam 3-an. Alhamdulillah ya, masih keburu buat bisa ketemu sama pihak manajemennya gitu kan. Tapi karena memang waktu itu sebentar lagi tuh udah mau jam pulang kerja, akhirnya pihak HRD ini ngajak gua ke mes khusus karyawan. Jadi ini yang bakal jadi tempat tinggal gua nantinya gitu. Karena memang untuk beberapa karyawan yang nggak bisa untuk ngekos ditempatkan di mes tersebut. Nah posisinya, jadi di situ tuh ada 4 mes. Posisinya tuh berjejer kan, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah setiap mes itu maksimal diwajibkan hanya 10 karyawan. Dan kebetulan di situ tuh 3 mes itu tuh udah penuh. Jadi hanya tinggal satu mes yang masih kosong, dan gue harus tinggal di situ sendirian. Ya memang mau nggak mau ya terpaksa, ya udahlah gitu. Bayangan pertama sih gue nggak ada pikiran takut atau gimana gitu kan. Cuman pas gue perhatiin ada yang aneh gitu. Yang bikin gue aneh itu, jadi mes ini kan berjejer gitu kan, ya kan, dari pintu di belakang pabrik gitu kan. Jadi posisinya di belakang pabrik, dari mulai mes 1, 2, 3, 4. Kenapa yang kosong itu harus mes nomor 2 gitu? Kalau memang harus berurutan kan harusnya nomor 4 gitu kan yang kosong, tapi ini nomor 2 gitu. Dan kelihatannya tuh kayak yang apa ya, kumuh gitu. Maksudnya nggak keurus gitu ya, si mes nomor 2 ini. Dan bener lah, keanehan gue itu bertambah gitu pas gue masuk ke dalam mes nomor 2 ini. Jadi pas gue masuk ke dalam nih ya, jadi posisinya memang pintunya kan pintu besi tuh, pintu depannya. Gue masuk, nah itu tuh keadaannya tuh bener-bener kotor gitu kan, terus banyak sarang laba-laba gitu. Jadi posisinya si mes ini uh, sebelah kiri sebelah kiri dari pintu ini, jadi dia posisinya agak tinggi. Kemungkinan ini untuk tempat tidur gitu. Dan lurus dari si pintu masuk ini lurus sampai ke ujung itu tuh pintu kamar mandi. Karena memang waktunya udah sore kan, gua beres-beres aja gitu kan, gua sapuin. Jadi memang udah kayaknya udah lama banget nggak diisi gitu. Ya kalau memang dipikir secara logika gitu kan, kalau mereka penuh-penuhan kenapa ini nggak diisi aja gitu, daripada harus sempit-sempitan kan, satu mes 10 orang. Kenapa gitu kan, ada gitu terlintas pertanyaan gitu dalam benak gue waktu itu. Cuman ya karena gue udah capek, dan juga memang waktunya udah sore kan, waktu itu udah hampir jam setengah limaan lah, sekitar jam setengah lima gitu. Nah gue beres-beres, gue sapuin kan, terus juga gue pel banyak lah, kayak sarang laba-laba kayak gitu. Pokoknya udah kotor banget gitu. Udah beres tempat tidurnya gitu kan, akhirnya gue masuk ke kamar mandi. Nah di bagian kamar mandi ini pintunya itu kan besi gitu, tebelnya sampai segini loh, dan gede banget. Nah itu si pintu ini itu tuh pas gue buka itu beratnya minta ampun. Jadi udah karatan gitu kan, bunyinya itu pas gue dorong tuh kayak krewok gitu. Pokoknya berat banget, dan memang dalamnya udah kotor banget gitu. Cuman untuk masalah air emang bersih, bening banget, karena kita adanya di kaki gunung ya, nggak jauh dari mata air gitu. Setelah beres semua, terus gue mandi, sholat, karena memang waktu itu udah setengah 7 ya kan. Gue udah takut keburu habis waktu maghrib. Beres sholat, setelah itu gue keluar dari mes buat nyari makan kan. Gue jalan kaki tuh ke pos depan.
Nah sebelum keluar ini, di pos depan itu ada security lagi duduk gitu. Dia duduk sendirian. Sebagai anak baru gue coba buat akrab aja gitu kan, gue sapa gitu kan. Terus dia juga balas kan, balas sapaan gue gitu. Terus dia nanya sambil senyum, anak baru ya, dia bilang gitu kan. Dia bilang iya pak. Terus dia bilang lagi gini, yang betah-betah aja. Terus gue jawab lagi, iya pak, saya mau nyari makan dulu. Gue lanjut lah nyari makan gitu. Ya memang tempat makannya itu nggak jauh dari situ. Terus setelah selesai makan, karena memang gue udah kebiasaan ngopi, akhirnya gue ngopi lah di situ dulu gitu. Karena persediaan air pun di mes gue nggak tahu tempatnya di mana. Gue ngopi sambil mainan HP, sampai nggak kerasa pas gue lihat jam, waktu itu udah jam setengah 10. Gue langsung buru balik karena memang eh, si mes ini gerbangnya jam 10 itu ditutup, jadi takutnya gue nggak bisa masuk. Nah gue langsung masuk. Nggak, jam 10 kurang gue sampai kan, posisinya tuh udah sepi banget, itu benar-benar sepi banget. Di depan mes-mes itu udah nggak ada yang lain, udah nggak ada orang di luar ya, kayaknya sih udah pada tidur gitu. Karena nggak ada suara yang bercanda atau ngobrol sama sekali. Yang ada tuh cuman suara gesekan pohon bambu yang kena angin gitu kan, di kebun belakang. Karena memang di belakang itu kebun bambu dan semuanya full itu pohon bambu. Dan ditambah lagi memang suara-suara binatang malam gitu kan, yang cukup lumayan bising gitu. Terus masuklah gua gitu kan ke dalam karena udah nggak ada orang. Awalnya pertama masuk gua agak gelisah gitu. Gak enak banget kayaknya gitu. Lu tau lah gitu perasaan kalau udah gelisah, gak karuannya kayak gimana gitu. Terus gue coba buat tidur ya kan, buat tiduran. Cuman di situ tuh mata gue tuh susah banget meremnya. Mungkin ya nggak tau lah efek dari kopi atau apa gitu. Cuman setiap gue mau merem, karena posisinya kepala gue kan di tembok nih, di samping tembok, dan mata gue tuh kalau gue miring ke kiri, mata gue tuh tertuju ke kamar mandi yang ada di ujung gitu. Atau kenapa kayaknya perasaan gue tuh kayak kayak ada yang merhatiin gitu dari situ. Gue lihat HP itu udah jam 11 kurang, badan gue udah capek banget, gue udah mulai ngerasa ngantuk, tapi hati gue tuh kayak yang gelisah. Tetap gue maksain buat tidur karena besok pagi gue harus kerja. Akhirnya gue matiin lampu lah, gue matiin lampu, terus gue nyalain lampu kamar mandi sambil pintunya kan dibuka sedikit nih, karena memang si pintu ini kan tebal banget nih, pintu besi gede tebal gitu kan. Terus juga dia agak keras, jadi dia nggak apa ya istilahnya, dia ketahan gitu, nggak ketutup. Jadi cahaya dari kamar mandi ini nerangin ke tempat tidur. Akhirnya waktu itu gue coba lagi buat tidur. Suasananya tuh sepi banget, jadi sepinya tuh bener-bener sepi, nggak ada suara yang lain. Sampai suara nafas gua sendiri tuh kayaknya tuh kenceng banget gitu. Dan ditambah lagi suara binatang malam, dan yang paling jelas itu suara dari kebun bambu yang ada di belakang. Yang jelas itu bikin perasaan gua tuh makin gak karuan banget gitu kan. Gua miring ke kiri nggak betah, miring ke kanan nggak betah gitu kan. Gua nggak fokus untuk tidur waktu itu, malahan gue fokus ngeliatin pintu kamar mandi yang emang setiap gue ngeliat ke situ perasaan gue tuh malah makin takut. Nah sekitar jam 11-an gue denger dari kebun belakang itu suara bambu ini, kayaknya anginnya yang lumayan gede. Karena suara itu tuh bikin mata gue tuh makin awas gitu. Mata gue tuh malah fokus banget ke kamar mandi. Nah pokoknya gue nggak bisa lah untuk coba buat merem gitu. Nah terus tiba-tiba si daun pintu ini gue liatin itu dia ngegeser gitu, hampir mau nutup. Karena jelas banget kan di ruangan gue gelap ya kan, cahaya cuman dari situ, dia tuh kayak ngegeser sat gitu. Gue bilang gila, masa iya angin kenceng banget gitu, saking kencengnya bisa ngegeser daun pintu yang segitu gedenya, yang gue sendiri aja susah banget buat ngebuka karena emang udah karatan gitu. Masa iya bisa gerak kena angin segimana kencangnya gitu kan. Tapi semakin gue perhatiin si daun pintu ini kadang dia ngebuka lagi, dia kayak bener kayak kena angin, tapi kalau harus dipikir segede gimana anginnya gitu. Semakin gue perhatiin, gue liatin terus, dia terus gerak gitu kan. Dan yang terakhir itu bikin gue kaget, suaranya tuh kenceng banget, buak, pintunya nutup. Sontak gue kaget di situ. Jadi itu kayak yang kayak didorong keras banget gitu,
Gue kaget, gue langsung tutup muka pakai tas yang tadinya gue jadiin bantal gitu. Terus lama kelamaan suara dari belakang itu mulai berkurang, mungkin anginnya yang udah mulai nggak kenceng kayak tadi gitu kan. Nah di sini karena gue nggak mau ngeliatin pintu gitu kan dari kamar mandi ini, terus gue coba buat balik badan gitu kan. Jadi kepala gue yang tadinya di sini berhadapan langsung ke pintu sebelah sana, tidurnya gue kepalanya di sebelah sini. Jadi ini kepala gue, nah di sini tuh jalanan ke pintu, dan di belakang gue itu pintu masuknya gitu kan. Sebenarnya biar mata gue tuh nggak terlalu tertuju ke situ dan gue bisa tidur gitu kan. Tapi nggak lama pas gue coba buat merem, gue denger kayak ada yang langkah dari pintu depan. Soalnya tuh kayak ada yang mau lewat gitu, kayak yang suara langkahnya tuh dia pelan banget gitu. Dan kayak yang banyak di situ. Gue di situ karena gue mulai takut lagi, gue doa aja sebisa-bisa gitu kan. Tapi suaranya itu semakin lama tuh semakin dekat. Jadi si langkahnya itu tuh dia kayak yang makin dekat, makin kencang gitu. Gue sontak, gue makin takut di situ kan. Gue mikirnya wah kayaknya ini kayak yang mau nyamperin gitu kan. Gue bingung, gue nggak tahu harus gimana lagi kalau misalnya gue harus kenapa-napa. Pas suara langkah itu makin dekat dan suara tuh kayak ada di atas kepala gue coba buat buka mata gue secara perlahan. Nah di situ gue penasaran, gue takut tapi gue penasaran apa ini. Dan lu tahu apa yang gue lihat? Di situ gue sumpah kaget banget. Gue mendadak gak bisa ngomong apa-apa, kaki gue mendadak dingin di situ. Buat ngegerakin, buat lari pun kayaknya gue udah nggak bisa gitu. Gue tuh bener-bener kaku. Mata gue tuh langsung melotot pas ngelihat sosok anjing gede banget. Jadi badannya tuh kayak anjing, tapi dari leher sampai kepalanya itu berbentuk badan manusia. Sumpah setengah nangis gue di situ melihat sosok itu lewat dengan santainya. Jadi santai banget gitu. Cuman gue nggak bisa ngegerakin apa-apa, gue nggak bisa ngomong apa-apa, mata gue cuman melotot ngeliatin itu. Jadi walaupun memang di situ gelap, itu kayaknya jelas banget gue ngeliat sosok ini. Dan terakhir setelah dia lewat itu, dia masuk ke kamar mandi. Nah pas dia masuk, sontak gue mendadak badan gue tuh langsung bisa gerak dan gue langsung lari. Gue coba ke mes sebelah, gue gedor-gedor tapi nggak ada orang yang keluar. Nggak tahu itu, gue nggak bingung gue harus kemana. Akhirnya gue lari ke pos depan ini. Gue lari, gue nggak mikir apa-apa lagi di situ. Sampai di pos depan, gue bilang sama si satpam, Pak, saya numpang tidur ya, nggak apa-apa di bawah meja gitu. Dan anehnya si satpam yang tadi sore gue sapa ini, dia senyum sambil jawab gitu, ya silakan, dari sore juga udah ketebak pasti bakal kesini. Sontak gue agak heran di situ, tapi gue nggak mau mikir panjang. Yang terpenting buat gue minimal gue udah ngerasa aman dan bisa tidur malam itu, dan pastinya nggak harus balik lagi ke tempat tadi. Dan gue akhirnya tidurlah di situ di pos satpam. Setelah itu gue tidur, dan pas bangun paginya alhamdulillah sampai hari ini gue nggak apa-apa. Oke, gitu aja cerita di video gue kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari gue di video gue selanjutnya. See you.